Ya, gimana? Kalau lagi saudara, diputar terus. saudara baca nanti di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada Yesus menyampaikan perumpamaan lalang di antara gandum, bahkan ada Yesus menyinggung soal orang-orang yang diibaratkan seperti pokok anggur. Itu orang-orang yang tidak bertumbuh imannya di dalam Yesus akan diperlakukan Yesus seperti itu. Saudara, Yesus akan mengaku dengan terus terang. Contoh gini. begini, saya pun sebagai hamba Yesus Kristus, kalau saya sudah bahkan saya berani berdebat dengan saudara, saya berani mengabarkan Injil, tapi kalau pada akhirnya niat pemberitaan Injil yang saya lakukan adalah bukan karena murni untuk memberitakan Injil, itu saya akan terus terang Yesus bilang itu. Makanya banyak sekali saya lihat, memang agak sedih juga melihat banyak sekali pendeta-pendeta tidak mengutamakan pengabaran Injil yang sempurna, bukan pengajaran Injil yang tulus. Tapi makanya Yesus memang sudah bilang ada banyak orang nanti akan memberitakan Injil karena perut mereka, karena golongan mereka, karena kepentingan pribadi. Memang itulah yang disampaikan Yesus. Aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenal engkau. Sekalipun engkau mengusir iblis demi namaku, sekalipun engkau mengusir setan demi namaku, bernubuat, bermujizat demi namaku. Tapi itu maksud perkataan Yesus. Sekarang begini, saudara. Andai saja Anda hidup sesama dengan Yesus, lalu kemudian Yesus berkata kepada saudara, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Lalu kemudian Anda bertemu dengan Paulus dan Paulus berkata, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Menurut nasihat Yesus, apakah Anda harus percaya kepada Paulus atau tidak? Pada konteks itu saudara mau menggambarkan saya seperti Ananias. Bukan. Entah Ananias, entah penulis Wahyu, entah Matius. Sekarang nasihat Yesusnya. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Nah, andai saja Anda yang mendapatkan pesan dari Yesus seperti itu, lalu kemudian muncul Paulus memberitakan bahwa dia bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Pertanyaan saya, apakah Anda akan percaya kepada Paulus? Percaya, karena Yesus sendiri pun mengatakan, hambaku Paulus, sama seperti yang dikatakan kepada Ananias. Kan dia sudah datang lebih dulu kepada Ananias. Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepadamu dia bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Tiba-tiba Anda kemudian ketemu Paulus. Saudara pendeta Leonard, ya paman, aku bertemu dengan Yesus loh. Lalu kalau Anda mengingat nasihat Yesus kepada Anda, apakah Anda akan percaya kepada Paulus atau tidak? Ya kan pasti Yesus memberitahu sama saya kalau dia sudah bertemu dengan Paulus. Anda susah sembuh kalau begitu. Sakit. Anda sulit untuk disembuhkan kalau sudah kayak gini. Karena kenapa? Anda pura-pura gila, padahal Anda itu sebenarnya sehat. Yesus berkata, apabila ada yang berkata kepadamu bertemu dengan aku di sini, bertemu dengan aku di sana, jangan kau percaya. Sebab, coba Anda baca nomor 27. Oke, udah. Begini. Sebab sama seperti kilat terpancar bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Jadi jangan kau percaya yang lain. Datangku yang kedua hanya seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Jangan kau percaya kepada yang lain. Itu kata Yesus. Tapi karena Anda ternyata tidak percaya itu, makanya Anda menjadi pengikut Paulus. Dah, selesai. Saya rasa tidak perlu kita panjang lebar. Pendengar kita sudah paham bahwa di mana duduk perkara yang sebenarnya. Anda pengikut Yesus atau Anda pengikut Paulus yang adalah menerima ajaran dari Yesus palsu. Demikian. Ya, tidak ada pengikut Paulus sebenarnya. Pak Pendeta, bentar Pak Pendeta. Ini buat Pak Pendeta Rafael, ini di Gurunda itu sekarang udah jam 2 ya, jam 2 lebih mungkin. Jadi besok aja ya Pak Rafael, Pak Pendeta besok aja habis Isa jam 8-an lah dilanjutnya ya. Jadi saya mohon maaf ya nggak ngebalas DM Anda, jadi besok aja dilanjutnya Pak Pendeta Rafael. Gurunda di sana udah jam 2 ya Gurunda ya? Iya, kurang lebih jam 2. Iya, betul. Ya, besok aja jam 8 ya Pak Pendeta ya.
Silakan Tapi dilanjut. Bang Handi lapar. Kang Kiang. Enggak. Bang Handi lapar. Bang Handi lapar. Enggak, Jangan. bentar. Ini hatuha sama Gurunda. Jangan. Pak Leonard, lanjut lagi Pak Leonard. Oke, saya kan tadi sudah bilang sebenarnya mau close statement. Hanya saja bisa saya bilang kalau saudara masih belum percaya kepada Yesus yang diimani oleh orang Kristen, dan mungkin yang menutup itu adalah karena representasi Yesus Kristus kebanyakan di kalangan orang Kristen memang tidak seperti Yesus yang saudara bayangkan. Memang, jujur saja banyak orang teman-teman saya yang Muslim berkata kepada saya, loh, kayaknya dulu kamu bukan orang yang taat religi, tapi kenapa kok gitu? Dan mereka banyak yang mengaku bahwa yang menghalangi mereka untuk percaya kepada Yesus itu adalah karena perbuatan orang-orang Kristen sebenarnya yang tidak mencerminkan kehidupan Yesus yang sesungguhnya. Nah, saya mau berpesan begini. Saudara tidak saya anjurkan percaya kepada Yesus hanya karena pemahaman dari sebagian penjelasan dari kitab suci saudara. Tetapi percayalah dengan melihat representasi Yesus Kristus. Banjuma pakai Bible loh, Pak. Hah? Banjuma pakai Bible, Pak. Pakai Bible maksudnya? Iya, pakai Bible membantah argumentasi Anda loh tadi. Iya, pengetahuan atau pemahaman Bang Zuma soal Bible kan tidak bisa kita apakan di sini. Karena dia belajarnya di mana, mengetahui apanya di mana kan. Dia kan hanya mengetahui. Memang kalau manusia seperti ini yang diciptakan dari tanah Oke, jangan sengketa. mengganggu dulu. Taruh. Itu tadi saya mau close statementnya begini. Kalau saudara terhalang mengenal atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia hanya karena tersandung dengan melihat kelakuan orang Kristen yang bukan orang Kristen yang sejati, makanya saya mau saudara dalam doa saya akan bawa saudara. Dan saya mau pesan begini, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya pun pertemuan saudara, doakan Alfi, jangan doakan kami. Alfi aja doakan. Pertemuan saudara nanti dengan Yesus, kalau sampai saudara menolak, maka tidak akan ada lagi tanggung jawab saya sebagai pemberita Injil yang tidak menyampaikan Injil yang Perasaan sesungguhnya. Anda yang diusir deh. Gimana? Banjuma belum kelar. Banjuma silakan. Habis ini saya akan meresume semuanya. Banjuma silakan. Gurunda belum closing statement. Iya, Jadi jadi Pak Pendeta udah ya. Oke, closingnya ya. yuk. Sekarang Gurunda. Yuk. iya. Jadi gini, saudara, pada awalnya kemudian Yesus menyatakan pertama dalam Matius 17 nomor 8, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apa endingnya? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi penerima-penerima firman dari Yesus percaya Yesus adalah utusan. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti orang-orang yang sesama dengan Yesus menerima lisan Yesus seluruhnya menjadikan mereka percaya, oh, Yesus ini bukan anak zina, Yesus ini betul-betul adalah utusan Elohim. Selesai. Kemudian Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berkata demikian kepada siapa? Kepada murid-muridnya, Bani Israel, agar jangan percaya setelah mereka percaya dirinya adalah utusan, maka akan muncul juga Yesus lain yang juga mengaku-ngaku sebagai Yesus, tapi dia adalah penyesat. Itu jelas, itu tertulis dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nah, Yesus datang kemudian pengakuannya
dia selalu mengatakan, aku adalah anak manusia, aku anak manusia, aku anak manusia. Bahkan dia akui sendiri dalam Yohanes 1 nomor 51. Malaikat naik turun ketika langit terbelah, naik turun menemui si anak manusia, yaitu Yesus. Bahkan di dalam Markus 2, Lukas 2, nomor 11, di situ jelas dikatakan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi Tuhan. Tapi oleh lembaga Bible dipelintir apa yang dikatakan? Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal terjemahannya sesungguhnya adalah, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, tapi dianggap Tuhan. Oke? Itu sudah mulai pelintiran-pelintiran muncul kemudian. Kenapa lembaga Bible itu memelintir isi Bible itu sendiri? Karena sejatinya mereka menginginkan menjalankan misi dari makhluk yang datang kepada junjungan mereka Paulus, agar menjadikan seluruh bangsa, seluruh manusia menjadi pengikutnya. Siapa yang mau menjadi banyak pengikutnya selain daripada Tuhan? Selain daripada Nabi? Iblis. Lalu yang terakhir dari saya, saudara, endingnya kita lihat. Ending dari keagamaan, saudara. Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Anda mengimani persembahan tumbal bernama Yesus, manusia di atas tiang salib? Atas keinginan siapa Anda ibadah minggu? Atas keinginan siapa Anda makan babi? Atas keinginan siapa Anda ke gereja? Atas keinginan siapa kemudian Anda merasulkan Paulus? Itu semuanya bukan atas keinginan Elohim, tapi keinginan Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan anak Maria adalah manusia, yang datang kepada Paulus bukanlah manusia. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka orang kafir sembah adalah setan yang terkutuk dan terbukti. Ketika umat Islam bertanya, apakah betul anak yang lahir dari tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah itu adalah Tuhan yang menjelma kemudian menjadi Tuhan? Apakah betul? Betul tidaknya, lihat endingnya. Siapa mereka yang menyembah anak Tuhan, anak manusia yang datang ke tengah-tengah Bani Israel? Nama agamanya adalah Kristen. Apa aksi daripada yang mereka sembah? Rupa-rupanya Matius 7 nomor 22, 23. Nyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Padahal levelnya sudah sampai pada apa? Mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Harusnya mereka orang-orang inilah yang diselamatkan kemudian, karena mereka sudah sampai pada level makrifat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi apa buktinya? Justru diusir dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena sejatinya yang mereka sembah, yang mereka gaungkan, yang mereka beritakan Injil agar manusia menyembah kepada Yesus, itu bukanlah anak Maria, tapi Yesus yang adalah Helal bin Zakar yang keluar dari kubur. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Masya Allah Gurunda Juma. Pak Pendeta, makasih banyak. Taruh Boleh dulu. bisa Jangan bentar, dulu. Pak Handi. Ya, Jangan dulu. iya. Saya mau resume dulu. Nggak sedikit Pak Pendeta, aja, saya resume dulu boleh ya? Pak Pendeta Leonard, Ya, saya silakan. resume dulu. Pertama, saya kan pendengar yang baik, Pak. Ya. Matius 4, 8 sampai 10. Di situ Yesus dibawa ke padang gurun. Itu dicobai. Pertanyaannya, iblis ini mencobai manusia atau mencobai Tuhan? Mencobai Yesus sebagai manusia. Ya, berarti waktu itu Yesus bukan Tuhan ya. Jangan begitu dong apaannya. Saya ulang pertanyaannya, Bang. Resume loh ini, ini nggak boleh muter. Iblis mencobai A, manusia, B, mencobai Tuhan, C, mencobai manusia dan Tuhan. Satu, dua, tiga. Saya ulang, iblis membawa Yesus. Pertanyaannya, iblis mencobai A, manusia, B, Tuhan, C, manusia dan Tuhan. Dia mencobai Yesus Sebagai sebagai manusia. Yang Berarti- dicobai itu kan kemanusiaan oke. dia. Berarti waktu itu Yesus Tapi belum pada jadi Tuhan. hakikatnya kan Yesus itu juga adalah sebagai Tuhan, Berarti iblis mencobai manusia dan Tuhan. bukan mencobai. Berarti waktu itu Yesus belum jadi Tuhan.
Dia adalah Tuhan. Berarti iblis mencobai manusia dan Tuhan. Makanya Betul? saudara harus paham. Mentok daeng. Tinggal dijawab aja, Bang. Seperti yang Oke, saya mentok bilang ya, tadi. mentok udah cukup. Yang kedua, Bang. Di mana perintahnya Bapa di surga mengganti domba sebagai penebus dosa dengan darah manusia di tiang salib? A, ada perintahnya, B, tidak ada perintahnya. Kok itu bukan begitu konsep. Mentok Lagi. mentok. Pada memori aja Pak Pendeta. Nanti Anda nanti selesai ini silakan merenung pertanyaan kok nggak bisa dijawab. Yang ketiga. Di dalam Matius 24, 26 sampai 27 Yesus berkata, "Jangan percaya apabila kamu ketemu Yesus ada di sana, Yesus yang ada di sini." Pertanyaannya, apakah Anda percaya dengan statement atau pengajaran Yesus ini? A, percaya, B, tidak percaya. Yesus berkata, Matius Jangan 24, 26, 27. Saya bacain saja. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Dan seterusnya. Jadi apabila kamu ketemu Yesus ada di sana, ada di sini, jangan kau percaya. Pertanyaan, Anda percaya tulisan Yesus ini? A, percaya, B, tidak. ya percaya. Percaya. Pertanyaan selanjutnya. Siapakah ditemui Paulus di padang gurun itu? A, Yesus asli, B, Yesus palsu. Yesus asli. Berarti Anda bentrok statement pertama dengan statement terakhir, betul? Itu sudah diperdebatkan tadi sama Bang Juma. Iya, ini saya resume. Mentok, Paman. Tahu lagi. Terakhir Pak Pendeta. Apakah Pak Pendeta malam ini sehat? A, sehat, B, agak sedikit sakit. Sehatlah. Sakit, Sehat. Paman. Terima kasih Paman, sehat. Makasih Pak Pendeta, lanjut yang lain. Siap, Pak Pendeta, besok boleh hadir lagi, boleh datang lagi, ataupun kalau mau duet dengan Pak Pendeta Rafael Julinus, silakan, nggak apa-apa, jam 8. Nanti menghadapi Gurunda, entah siapa, kalau mau besok malam ya jam 8 ya. duet. Ya, Malam atau pagi? malam Bang, saya nggak pernah live pagi, malam. Oh, Pagi kita tidur, pembela kebenaran malam-malam. malam. Pak Besok Pendeta, malam, ya. oke. Ya. Pak Pendeta, satu pertanyaan boleh? Ayo. Itu bisa nggak kalau nggak apa-apa dikit? Oh iya, tanya dulu ke hostnya, boleh nggak atau enggak? Boleh, Host, boleh. 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 Kempesin nih ban mobilnya. Boleh. Gurunda dibuka WA, izin. Boleh Bang Kores. Pak Pendeta, Iya. itu bisa nggak kalau Yesus nampak ke Gurunda, nampaknya publik ya? Jangan sendiri-sendiri, bosen. Oh enggak, karena dia nampak ke publik menampakkan diri ke secara universal ya kiamat dong. Ya enggak se RT-nya Gurunda aja, jangan jangan sebumi, bisa. nggak usah repot. Nggak bisa ya? Itu kedatangan Yesus ke pribadi itu kan harus ya ke pribadi lah. Masa bisa Bang Juma nanti melihat Yesus turun di langit dan satu RT ini aja yang melihat? Ya itu tadi. Ya kalau Yesus datang menampakkan diri hanya kepada Bang Juma dan se-RT-nya dalam keadaan sebagai manusia atau apa, bisa dilihat banyak orang tapi hanya sekelompok orang. Ya itulah yang dibilang Yesus, yang dibilang Bang Juma tadi, itu bukan Yesus. Dan Yesus gak akan mungkin melakukan hal sekonyol itu. Loh, kenapa kalau se-RT konyol, kalau sendiri itu mulia? Mungkin gak Yesus datang sebagai bentuk fisik kepada Bang Juma? Gak akan mungkin. Bang Kores. Udah pakai Gak akan mungkin dia datang kepada Bang Juma secara fisik. Ya nggak apa-apa, walaupun secara video call juga, yang penting grup call gitu loh, jangan jangan kalau sendiri bosen, banyak banget. Pertanyaan yang lain. Karena Udah, itu begini, aja paling. mungkin ya ada juga. Yang di bawah kalau mau nanya. saya blokir ya, di tab-tab layar aja, jangan. Terakhir Pak diketawain Pendeta, dulu. atau ketinggalan. Bang Rocky ya. Kenapa Kristen ini percaya Yesus itu adalah Tuhan? Berdasarkan akal sehat atau berdasarkan doktrin dari kecil Pak Pendeta? Bisa dibilang
percaya kepada Tuhan itu juga sebenarnya saya secara pribadi saya menjawab ya, bukan mewakili orang Kristen. Saya sebagai pribadi mempercayai Yesus itu sebenarnya pertama adalah Jangan cari karena aman, baik. loh, Cari aman dia. karena begini, kalau saya sampaikan makanya perlu disclaimer dulu Enggak, kan. cuman pertanyaan singkat. Yesus itu Tuhan dianggap oleh orang Kristen itu berdasarkan akal dan data atau berdasarkan doktrin? Bagi saya sebagai orang Kristen, saya percaya dia karena sebagai akal. Dari akal. Ya. Oke. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak ada orang pernah dikandung 9 bulan terus dilahirkan dia adalah Tuhan? Ini masuk akal atau tidak? Nah, itu akan masuk lagi nanti ke tingkatan selanjutnya. Oke, Percaya saya kepada pekerjaan begini. selanjutnya. Terima kasih. Percaya iman saya kepada Tuhan tidak hanya sekedar percaya loh. Banyak orang iblis saja percaya kepada Yesus. Kena malam ini. Iblis saya Maksud gua percaya, gini loh, iblis Pak saja Pendeta. percaya kepada Yesus. Pak Pendeta kan tadi mengatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan akal. Jadi saya ingin fungsikan akal. Apakah masuk akal kalau ada seseorang pernah dikandung 9 bulan, dilahirkan, kemudian dirawat oleh perempuan, terus Anda mengatakan dia adalah Tuhan? Ini masuk akal atau tidak masuk akal? Mempercayakan eksistensi Yesus sebagai Tuhan bukan begitu. Tapi kan itu faktanya Pak Pendeta, pernah dikandung dan dilahirkan. Fakta kelahiran Yesus sebagai manusia adalah dia dikandung Maria 9 bulan, itu fakta. Tapi dia sebagai manusia. Tapi sebagai Tuhan, dia bukan karena dilahirkan manusia, dilahirkan Maria sebagai Tuhan, enggak. Kalau menurut Pak Pendeta, anak Maria ini manusia atau Tuhan? Manusia, dia kan menyebut dirinya anak manusia itu. Berarti Yesus. anaknya Maria, Yesus bukan Tuhan Pak Pendeta. Ya, anak Maria memang bukan Tuhan, tapi Oke, anak jadi manusia. ditutup ya, ditutup malam hari ini anak Maria nama Yesus bukan Tuhan. Salaman kita Pak Pendeta. Iya. anak manusia. Berarti bukan Tuhan. Udah bentuk. Eksistensi dia sebagai Tuhan itu bukan karena dikandung oleh Maria. Terus Yesus Bukan datang itu. ke muka Pak Pendeta, Ayo, Yesus silakan, datang Bang ke Rocky, muka Bang bumi. Rocky. Kayaknya Bang Rocky ada yang mau Jalan ditanyakan dulu, itu. Sebentar. Yesus datang ke muka bumi itu melalui rahim Maria Pak Pendeta. Ini fakta. Iya, kedatangan dia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Kok bolak-balik? Udah bentuk Selesai. Udah bentuk. Pak Pendeta, bentar yang lain bentar ya, mohon maaf. Pak Pendeta, makasih banyak ya Pak Pendeta ya, mati istirahat, mati istirahat. Sampai jumpa besok ya Pak Pendeta. Kalau misalkan nanti mau duet, tinggal DM aja ke saya ya Pak Pendeta ya. Duet sama Begini, Pak kalau besok sekitar jam 8 saya masih ada kesibukan, nanti ada notif nggak di TikTok ya? Ada notif Pak Pendeta. Oke, Nanti oke, saya oke. nanti saya WA nomor ini ke DM ya. Pak Oke, Pendeta, oke, ya. oke. Melalui penutupan ini untuk Pak Pendeta, terima kasih saya mewakili Bang Juma, mewakili host, mewakili semuanya di sini. Pak Pendeta orangnya sopan, kami apresiasi itu. Insya Allah kalau ada waktu silakan kemari lagi diskusi. Saya sebagai yang paling senior di sini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta. Mohon maaf atas segala hilap dari kami semua ini, Pak Ya, Pendeta. Terima kasih. saya pun mewakili teman-teman Kristen yang naik tadi. Saya pun, makanya saya bilang tadi ada close statement saya bahwa memang kekristenan sekarang pun saya tidak begitu tidak begitu seret melihat orang Kristen kebanyakan sekarang, karena mereka tidak memberitakan Yesus yang sejati. Makanya saya sebelum saya berdebat dengan ini sebenarnya teman-teman yang beragama Muslim, saya baru berdebat sebenarnya di grup sebelah dengan orang-orang sesama Kristen. Tapi Pak Pendeta memaafkan kami kan kalau kami hilap ada di hilap untuk Pak Pendeta? Ya, bagi saya tidak ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Oke, saling memaafkan kita. Oke, makasih Oke, Pak Pendeta. oke. Yuk, Bisa baik-baik. Sampai jumpa lagi lain kesempatan. yuk, terima kasih Pak semuanya. Pendeta, berkat Pak Pendeta Leonard banyak udah 3 nih pendeta dari pendeta ini ya, berkat Pak Pendeta Leonard, Masya Allah, yang ingin berdiskusi dengan Guru Juma. Ini udah mulai turun gunung nih para pendeta nih. Entah ada apa nih Pak Pendeta nih Nanti minta tolong kepada host nama-nama pendeta itu tolong di apa? siap. Karena saya tidak Nanti saya bisa lihat ini. Oke. Ya, nanti saya sepil. Oke. Oke, yuk, Mantap, oke. mantap. Mau lihat Mungkin- godang dah leku Leonard Simit Tumorang. Situ Meang. Oke, oke. Gurunda mungkin mau ini Gurunda. Iya, saya juga mengucapkan mohon maaf ketika ada kata kalimat yang kurang berkenan sahabat saya ya. Oke, Karena Bang. Oke, kita Bang. masing-masing
sebagai manusia menginginkan yang terbaik terhadap saudaranya. Anda menginginkan kebaikan terhadap saya ada terjadi, demikian juga saya menginginkan kebaikan ada terjadi pada saudara. Iya, Tujuan terima kita kasih. ini adalah untuk niat baik sebagai anak bangsa itu ya, bukan untuk saling menghina dan menistakan satu sama lain, Iya, betul. tetapi hanya menceritakan pada prinsipnya apa yang menjadi paradigma berpikir kita tentang data yang ada, kita sampaikan dengan dengan keluasan kita berargumentasi. Nah, mungkin dari kondisi itu ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sangat-sangat salut ya saudara berdiskusi dengan baik. Silakan. Terima kasih. Ya, saya menanggapi ya. Saya juga berterima kasih seperti yang saya sampaikan tadi. Walaupun saya sebenarnya tadi hanya sekedar lewatnya. Yang saya lihatnya kasihan juga si siapa tadi itu yang Pendeta bawah tanah. enggak yang orang Kristen Suara biasa, gereja. bukan pendeta dia kayaknya. Yang tadi lah pokoknya. Ya. Ya, lanjut aja bang. Saya agak kasihan karena saya pikir kalau begini cara berdebat orang Kristen ya memang habislah di protoli kan gitu. Nah, maksud saya begini, dan cara berargumen saya pun mungkin ada yang sedikit banyak menyela ya. Ketika saudara memberikan argumen, ya saya mohon maaf, saya pun malam hari ini baru saya bisa live berdebat secara langsung kepada Bang Juma, walaupun saya sudah banyak sebenarnya diminta oleh kawan-kawan. Aduh, ada situ pendekarnya orang Islam itu si Juma ini nih. Saya gimana orangnya, sopan nggak? Nanti saya berdebat. Oh, ternyata saya lihat sopan ya. Saya mengapresiasi itu, dan itu pun saya sampaikan kepada host, kepada teman-teman yang live malam hari ini. Saya berterima kasih sudah menyadari bahwa perdebatan agama ini sebenarnya harus dalam konteks fakta dan Kalau gitu ilmiah. Pak Pendeta, statement tulus Anda, bagaimana menurut Anda sosok seorang Bang Juma? Ya, menurut saya ya, Bang Zuma itu seorang kalau di Islam apa itu namanya yang Orang yang berilmu ya. bukan Mu'alim, terus gimana? bukan yang khusus untuk Akademis. argumentasi lintas agama. Bukan mujahidin. Oh, Bukan apologet. apologet. Nah, saya kemarin diundang juga sebenarnya oleh salah satu anggota IC mengaku